Banyaknya pilihan skincare products, jenis-jenis produk, pasti kalian tuh jadi overwhelmed, jadi bingung gimana sih cara ngurutinnya. Makin banyak lapisan yang kita pakai, itu tuh akan semakin berkurang penyerapannya. Step yang memang gak esensial, tapi dia itu punya efek yang bener-bener luar biasa. Hai Wishtrenders, welcome back to Wishtrend TV Indonesia YouTube channel bersama host kalian hari ini, Claudia. Nah, aku yakin pasti teman-teman semua pengen kan kulitnya kelihatan sehat, glowing, dan juga cantik. Dan salah satu cara kita untuk mencapai goal kita itu adalah dengan skincarean. Nah, tapi aku yakin banget pasti milih skincare itu atau bahkan ngurutin pemakaian skincare products tuh nggak mudah. Nah, siapa di sini yang masih bingung urutan cara pakai skincare? Yang pertama tuh pakai serum dulu, ampul dulu, krim dulu, yang mana sih yang duluan? Nah, kalau kalian masih bertanya-tanya tentang hal yang aku bahas barusan, video ini tuh bener-bener buat kalian. Karena kita akan ngebahas tentang gimana kita mengoptimalkan urutan pemakaian skincare supaya hasilnya di kulit kita jadi maksimal. Aku tahu kok dengan banyaknya pilihan skincare products, jenis-jenis produk, pasti kalian tuh jadi overwhelmed, jadi bingung gimana sih cara ngurutinnya. Tapi tenang aja, di sini kita akan bahas mulai dari yang basic sampai yang advance. So, let's get started. Kita langsung bahas ya. Kita mulai dulu dari basic step. Sebenarnya inti basic dan juga yang paling penting untuk kesehatan kulit kita itu adalah menjaga kelembapan. Nah, setelah kita menggunakan produk yang membantu meningkatkan hidrasi kulit kita, penting banget nih untuk kita nge-seal kelembapannya tersebut dengan menggunakan oil-based product supaya air yang udah ada di kulit kita itu nggak gampang atau cepat menguap. Nah, terus gimana sih cara milih step pertamanya? Yang pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah kandungan dan juga tekstur produk. Kalian pernah dengar gak sih tips yang mengatakan kalau urutan pakai skincare itu kalian mulai dari yang paling cair dulu ke yang paling kental? Nah, di sini akan kita bahas ya kenapa bisa ada tips seperti itu. Nah, kita coba ya bayangin analogi simple banget. Kalau kita pakai krim atau lotion di permukaan kulit kita, dia itu kan akan membentuk barrier dan lapisan. Nah, saat kita menggunakan serum atau ampul yang teksturnya lebih cair, itu akan mempersulit penyerapan produk-produk tersebut ke dalam lapisan kulit yang dalam. Nah, apalagi kalau misalnya kita melayer terlalu banyak skincare step, semakin banyak lapisan yang kita pakai, itu tuh akan semakin berkurang penyerapannya. Nah, tapi aturan tentang penggunaan dari yang cair sampai tebal ini nggak harus kayak selalu saklek kita ikutin. Ada beberapa pengecualian seperti eye serum atau eye cream. Nah, karena eye serum atau eye cream ini biasanya poten banget kandungan aktifnya untuk menargetkan permasalahan di daerah sekitar mata, walaupun teksturnya sedikit lebih tebal, sebaiknya kita aplikasikan di awal-awal skincare step rutin kita, supaya penyerapan dan juga efeknya lebih maksimal di daerah sekitar mata. Kalian bisa pakai step eye cream ini di step awal, pertama, atau bahkan kedua setelah kalian menggunakan toner di wajah kalian. Lalu kalian bisa lanjutkan lagi penggunaan produk untuk bagian seluruh wajah dari tekstur yang paling ringan ke yang paling tebal. Jangan lupa ya untuk selalu merhatiin kandungan dan juga tekstur produk yang kalian gunakan, karena dengan cara penggunaan yang tepat, mulai dari yang paling cair ke yang paling tebal salah satunya, itu tuh bisa bikin efek skincare kalian lebih jauh optimal di kulit. Nah, lalu hal berikutnya perlu kita pertimbangkan saat memilih basic step untuk kulit kita itu adalah skin type. Kulit kamu tuh tipenya apa? Apakah yang lebih cenderung berminyak atau kering? Nah, setelah kalian tahu, kita langsung masuk ke step berikutnya, yaitu toner. Pertama kita ngomongin dulu tentang toner. Toner ini sebenarnya adalah salah satu skincare step yang memang gak esensial, tapi dia itu punya efek yang bener-bener luar biasa banget di kulit kita, ya nggak sih? Nah, biasanya toner ini adalah step pertama yang bisa kita gunakan di dalam skincare rutin kita. Tapi sekarang dengan banyaknya kandungan-kandungan dan juga tekstur toner di pasaran, itu tuh bisa bikin kita bingung yang mana sih yang sebenarnya cocok untuk kulit kita. Nah, sebenarnya balik lagi tergantung sama kondisi kulit kita, jenis kulit kita, dan gimana cara kita menggunakannya. Pasti pilihan toner yang cocok untuk setiap orang itu bisa berbeda-beda. Salah satu cara yang bisa kalian gunakan untuk mengoptimalkan penggunaan toner adalah dengan menuangkan toner kalian ke atas kapas, lalu kalian usap secara halus ke seluruh bagian wajah sebagai cleansing step kalian. Nah, salah satu toner yang bisa kalian gunakan untuk metode ini adalah Duraclear's Daily Skin Softening Water. Nah, karena tekstur dari produk ini tuh cair banget, ringan, gak lengket, selain itu dia juga low irritation. Ini cocok banget untuk kalian punya permasalahan tumpukan sel kulit mati, jadi tekstur kulit nggak merata, dan juga ada permasalahan komedo hitam ataupun putih. Kalian bisa langsung tuangkan aja tonernya di atas kapas sampai kapasnya basah, lalu kalian usapkan secara gentle ke seluruh bagian kulit kalian. Nah, metode seperti ini cocok kalian gunakan dengan toner yang teksturnya tuh sangat cair dan juga watery, serta juga minimal potensi iritasi. Nah, terus hebatnya lagi, produk ini tuh punya formula yang sangat unik karena dalamnya ada kandungan citric acid yang berasal dari sugar cane extract.
So ya, sugar cane ini nggak cuma bisa kita minum aja, tapi juga ekstraknya bisa diambil. Ada exfoliating acid seperti citric acid yang sangat gentle dan bagus untuk kalian yang punya kulit sensitif. Nah, metode ini cocok banget untuk kalian yang punya kulitnya itu cenderung lebih berminyak, punya permasalahan tekstur, dan juga warna kulit yang nggak merata. Nah, tapi aku punya ekstra tips untuk kalian yang punya kulit berminyak. Kalian coba deh hindari produk-produk toner yang ada kandungan alkohol, karena memang di awal-awal rasanya tuh enak, refreshing banget ya, wajar rasanya seger. Tapi dalam jangka waktu panjang, takutnya ini bikin kulit kalian jadi skin barrier-nya rusak dan malah jadi bermasalah. Nah, buat kalian yang mau cari produk yang aman dipakai setiap hari dalam jangka waktu panjang, coba deh hindari produk dengan kandungan alkohol yang terlalu tinggi di dalamnya. Nah, lalu kedua, kita ngomongin tentang hidrasi. Buat kalian yang punya kulit kering, hidrasi itu adalah kunci kulit sehat, guys. Nah, salah satu cara yang paling gampang dan simpel untuk kalian lakukan itu adalah untuk menggunakan toner langsung di atas telapak tangan kalian, lalu kalian tepukan ke seluruh bagian wajah. Nah, tapi terkhususnya lagi buat kalian yang punya kulit kering, menurut aku tuh perlu banget kalian coba deh cari toner yang teksturnya itu lebih kental, lebih tebal, jadi hidrasinya itu lebih maksimal di kulit kalian. Nah, salah satu pilihan produk ini ada Dear Clear Supple Preparation Unscented Toner. Ini cocok banget deh buat kalian yang punya kulit gampang dehidrasi, kering, dan lagi nyari produk toner yang bisa membantu menjawab permasalahan kulit kalian ini. Aku jamin toner ini gak bakal bikin kulit kalian iritasi, malah menjawab permasalahan kulit yang dehidrasi. Dan produk ini juga pastinya bisa membantu mengembalikan pH kulit kita yang mungkin tadi setelah cuci muka jadi basah kembali ke pH normalnya. Selain nggak ada kandungan fragrance, yaitu juga nggak ada kandungan essential oils loh di dalamnya. Jadi cocok banget untuk kalian yang punya kulit cenderung sensitif dan rewel sama yang namanya wangi-wangian. Nah, cara pakainya gimana? Kalian bisa pakai di first step skincare rutin kalian. Kalian tinggal tepuk-tepuk aja ke seluruh bagian wajah, bisa bikin lapisan hidrasi yang sangat tipis di atas permukaan kulit. Nah, selain cara yang tadi aku udah sebutkan, kalian juga bisa loh pakai kapas. Ini bisa banget jadi cara kalian untuk menambahkan efek hidrasi dari toner ini. Kalian tuangin aja tonernya ke atas kapas, lalu kalian kompreskan di bagian kulit yang terutama lebih mudah dehidrasi. Ini tuh efeknya bisa dibilang mirip sama DIY sheet mask. So, kapas itu bekerja sebagai maskernya, lalu si unscented toner itu sebagai essence di dalam sheet masknya. Nah, kalian tinggal tinggalkan aja kapas itu beberapa menit di bagian wajah kalian, lalu kalian angkat dan kalian lanjutkan lagi deh ke skincare step yang berikutnya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang yang basic-basicnya. Kita udah tahu kalau urutan tuh penting banget ya, supaya skincare produk kita itu efeknya lebih optimal di kulit kita. Nah, tapi kita udah tahu juga ya, kalau lapisan sel kulit mati itu lagi numpuk, itu tuh bisa bikin skincare produk kita itu susah menyerap. Jadi kita nggak dapet hasil yang maksimal dari produk-produk yang kita pakai. Nah, jadi di bagian ini kita akan bahas tentang step advance gimana supaya skincare rutin kita jadi lebih optimal dan efek skincare products yang kita pakai jadi lebih terlihat. Yang pertama itu adalah eksfoliasi. Untuk mendapatkan manfaat yang paling maksimal dari seluruh skincare produk yang kita pakai, penting banget nih untuk kita memastikan kalau sel kulit mati kita itu sudah terangkat. Nah, setelah kita mengeksfoliasi, kita bisa coba cari toner yang teksturnya itu lebih kental supaya mengembalikan hidrasi secara optimal ke kulit kita. Nah, tapi setelah kalian udah eksfoliasi, misalnya kalian pakai scrub atau apa, inget ya untuk coba mencegah penggunaan kapas lagi. Kita mau make sure aja kalau kulit kita mendapatkan manfaat optimal tapi nggak dapet resiko iritasinya. Nah, untuk efek eksfoliasi yang optimal, di sini kalian bisa coba Dear Clear's Gentle Black Sugar Facial Polish. Ini exfoliator yang gentle banget dan cocok untuk kalian yang mau mengoptimalkan penyerapan skincare products tanpa memberikan kalian resiko kulit iritasi. Tekstur atau partikel dari scrubnya tuh fine banget, super halus, jadi kalian gak usah khawatir nanti kulitnya jadi iritasi. Produk ini tuh bisa bantu banget mengangkat lapisan sel kulit mati dan juga bikin tekstur kulit jadi lebih halus. Buat teman-teman yang punya acne prone skin, I think you guys going to love this. Karena di dalamnya itu juga nggak ada kandungan yang bisa menyumbat pori-pori, so kalian bisa tenang aja. Terus dia juga setelah dibilas nggak bikin kulit rasanya kering ketarik ataupun merah-merah, karena ada banyak juga kandungan-kandungan yang bisa melembabkan kulit. Pokoknya dia bikin kulit kita jadi siap banget deh untuk menerima semua kebaikan-kebaikan dari produk yang kita pakai. Nah, yang berikutnya adalah kalian perlu kasih jeda nih antara skincare step kalian.
Ini penting banget terutama untuk kalian yang pakai skincare products yang sensitif terhadap level pH. Jadi kalau misalnya kalian lagi pakai exfoliating acid atau vitamin C yang bekerja optimal pada pH tertentu aja, sebaiknya kalian nggak boleh tergesa-gesa. Jadi jangan langsung belum ngeset di kulit kalian langsung lanjut ke step berikutnya, karena itu bisa mengganggu pH dari produk tersebut dan bikin efeknya nggak optimal di kulit kalian. Kalian bisa tinggalin dulu beberapa saat di kulit kalian sampai dia tuh udah meresap, udah bekerja secara optimal, baru kalian lanjutin ke step berikutnya. Sebenarnya nggak ada aturan pasti berapa lama antara satu step ke step berikutnya, tapi mungkin antara 2-5 menit adalah waktu yang baik nih untuk kalian nunggu produk kalian ngeset dulu di kulit kalian. Nah, lalu kalian juga bisa memilih produk yang bisa nge-boost efek dari produk-produk lain yang kalian gunakan. Banyak orang berpikir kalau toner tuh harus banget dipakai di step awal skincare rutin karena dia tuh teksturnya yang paling light, paling watery, dan ya orang mikirnya ya itu yang paling wajar dipakai di step awal. Nah, tapi itu nggak selalu benar. Kadang kita bisa nemuin ada serum atau essence yang teksturnya itu bahkan lebih ringan dari toner kita. Jadi bisa kita pakai duluan nih sebelum step toner supaya kita dapat efek yang lebih optimal. Nih yuk kita lihat si By Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Nah, produk ini tuh bisa kita gunakan sebagai produk eksfoliasi lagi-lagi ya, tapi bentuknya itu adalah chemical exfoliators. Tugasnya adalah untuk mengangkat sel kulit mati, lalu bisa membantu penyerapan produk-produk berikut yang kita gunakan. Kalian bisa gunakan ini di awal skincare step rutin kalian, tuangkan produknya ke atas kapas, usapkan ke seluruh bagian wajah, dan lanjut ke next step berikutnya. Dia tuh teksturnya ringan banget, nggak bikin iritasi karena AHA yang ada di dalamnya itu adalah bentuknya mandelic acid. Dia ini adalah salah satu golongan AHA yang punya ukuran yang besar, so dia hanya bekerja di permukaan dan potensi iritasinya tuh sangat minimal di kulit kita. Nah, sekarang kita paham ya kalau toner itu bisa jadi nggak selalu step pertama. Bisa jadi nih kayak skin prep water mandelic acid ini dipakai duluan supaya efek tonernya juga lebih maksimal. Oke, jadi kita udah di akhir penjelasan tentang bagaimana cara memilih step pertama skincare rutin kalian. Karena dengan urutan pemakaian tepat, itu bisa membuat efek dari penggunaan setiap skincare step kalian tuh jadi lebih optimal. Tapi dengan banyaknya skincare products yang ada di pasaran, aku yakin memang wajar kok untuk kalian bingung gimana cara mulainya, step apa yang harus kalian pakai duluan. Tapi semoga setelah kalian nonton video ini, kalian udah lebih ngerti dan paham gimana cara memulai produk apa yang harus kalian gunakan duluan. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa ya teman-teman untuk langsung like video ini, langsung subscribe ke Wishtrend TV Indonesia YouTube channel dan juga nyalain lonceng bel notifikasi. Jadi kalian tahu kalau kita ada update video berikutnya. Oke, Wishtrenders, thank you so much for watching and see you guys next time.